Nomor 70 ya. Pujian Gita Karunia nomor 70. Kita nyanyikan sekali lagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Kematianmu hidupkan jiwaku. Kau tersiksa mati ganti diriku, kau jalani demi anugerah-Mu. Kematian-Mu hidupkan jiwaku, kasih-Mu tak mungkin ku lupakan. Kau saksikan Allah kasih adanya, kau tunjukkan kasih yang layani. Bertelut sujud di hadapan-Mu, ku persembahkan diriku kepadamu. Pakailah aku sesuka hati-Mu. Kau saksikan Allah kasih adanya, kau tunjukkan kasih yang layani. Bertelut sujud di hadapan-Mu, ku persembahkan diriku kepadamu. Pakailah aku sesuka hati-Mu. Pakailah aku sesuka hati-Mu. Amin, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami pada masa-masa, pada jam istirahat kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur berterima kasih karena Engkau telah menolong kami semua
dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah siap untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan ya apa yang sudah kita mulai kemarin, yaitu masih dengan judul atau tema jauhkanlah kutuk dan terimalah berkat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca kembali dari Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya. Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ada orang dikatakan yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah suatu warning, peringatan yang sangat keras yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, karena mereka gagal untuk terus mengikuti panggilan hidup di dalam kebenaran kasih karunia Allah, dan mereka mengalami kerugian yang sangat besar, ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin saya sudah menyampaikan bagian yang pertama dari topik ini, yaitu bahwa Rasul Paulus kadang menyebutkan dengan tegas orang-orang yang disebut tadi mengacaukan jemaat dan yang mengganggu ketentraman, damai sejahtera jemaat. Dan Paulus kadang-kadang menegur mereka, menyebut nama-nama mereka, dan Paulus dengan keras menegur mereka, dan supaya jemaat bisa mengetahui dan menjaga jarak dari orang-orang yang tidak setia di dalam jemaat, dan bahkan orang-orang yang bermaksud untuk menghilangkan damai sejahtera di dalam jemaat itu. Maka Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-8 di Galatia pasal 1 ini dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kata-kata yang sangat keras sekali disampaikan oleh Paulus bahwa konsekuensi yang mereka terima yang mengacaukan jemaat, dikatakan terkutuklah dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus menyebut nama mereka, ya, seperti kemarin disebut ada nama Alexander, ada nama
seperti Yanes dan Yambres, begitu ya. Jadi mereka nama-nama mereka disebut supaya mengidentifikasi, memperjelas bahwa itu mereka-mereka yang tidak setia kepada kebenaran kasih karunia Allah itu benar-benar nyata. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya menjadi perhatian tentunya bagi jemaat agar jangan mengikuti pandangan mereka yang keliru. Ya, jangan mengikuti pandangan mereka yang keliru. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Allah yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang mengganggu ketentraman atau mengganggu damai sejahtera daripada jemaat itu. Bukan hanya tantangan dari luar, ya, dari luar jemaat, tetapi juga Paulus katakan dari dalam, ya, dari dalam jemaat itu juga bisa datang, ya, bisa muncul keinginan orang-orang yang sebenarnya mereka belum teruji di dalam, ya, kesetiaan mereka dalam melayani, hidup di dalam kasih karunia itu, di dalam tubuh Kristus itu, ya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus itu dengan tegas, ya, menunjukkan bahwa dia bukanlah sebagai hamba manusia, tetapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang terus lebih memilih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9, ya, Galatia 1 ini dia sebutkan lagi, Paulus katakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi Paulus tidak segan-segan untuk bersikap tegas kepada mereka, ya, supaya jemaat terlindungi dari pengaruh buruk daripada orang-orang yang sudah kacau pikirannya, ya, yang sudah dikuasai oleh keinginan daging. Jadi Paulus dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi pilihan itu, ya, pilihan itu selalu diperhadapkan bagaimana kita sebagai orang yang mau setia tetap kepada kebenaran kasih karunia Allah, maka apapun risikonya, ya, kita harus menyatakan kebenaran itu di hadapan semua orang, baik orang-orang yang dari luar, ya, dari luar jemaat, maupun kalau ada orang-orang dari jemaat itu sendiri yang mencoba untuk memaksakan kehendak mereka, maka Paulus dengan tegas di sini menyatakan bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak takut akan kehilangan sesuatu apapun, ya, karena kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita, dan itu yang menjadi patokan kita untuk tetap menilai bagaimana sikap dan pilihan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian ini sebetulnya di Galatia, di kitab Galatia ini, ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia ini,
dia juga mempunyai pengalaman, ya, bahkan dengan seorang hamba Tuhan, ya, seorang Rasul Kristus pun, ya, Paulus bersikap tegas, yaitu kepada Petrus ketika Petrus sendiri pun dianggap menyimpang dari sikap yang seharusnya, ya. Paulus pun menegur keras Petrus, Bapak Ibu Saudara, padahal dia adalah Rasul Kristus yang disebut sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, Petrus. Tapi Petrus ini pun, Bapak Ibu Saudara, bisa tetap tidak ada yang kebal. Ternyata bisa juga dia menjadi orang yang membuat batu sandungan bagi jemaat Tuhan, ya. Kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2, kita lihat dari ayatnya yang ke 11. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan Paulus bertentangan dengan Petrus, ya. Lebih tepatnya adalah Paulus menentang Petrus. Kenapa Paulus menentang Petrus, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihat di ayat 11, mulai dari ayat 11 saya membaca. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya, Kefas adalah Petrus. Nama lain daripada Petrus ada Simon, ada Kefas, ya, itu nama yang sama untuk Petrus, ya. Dikatakan tadi, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab apa? Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, Yakobus dan kawan-kawan datang dari Yerusalem, ia mengundurkan diri dan menjauh. Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena menjauhi saudara-saudara jemaat yang kudus di Antiokhia, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat, takut kepada Yakobus dan rombongannya yang datang dari Yerusalem. Jadi rupanya Petrus datang ke Antiokhia. Antiokhia ini sudah jauh berada di luar tanah Israel, sudah jauh berada di luar Yerusalem, sudah berada di posisi bangsa lain. Jadi jemaat kudus, ya, jemaat kudus Tuhan ada di sana, ya, yang mana Paulus sudah banyak memberitakan kasih karunia Allah di jemaat Antiokhia itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi rupanya Petrus datang ke sana, ya, datang ke wilayah jemaat kudus bangsa lain yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya. Dan Petrus pun ikut makan bersama-sama dengan orang-orang kudus dari bangsa-bangsa lain itu, ya. Ya, tapi katanya di sini rupanya Yakobus, ya, Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus yang lahir dari Maria, ya, dari rahim Maria. Jadi dia juga menjadi salah satu pemimpin jemaat kerajaan di Yerusalem. Kemudian dia belakangan menyusul, datang juga dia, Yakobus ini, ya, dan kawan-kawan Yakobus dari Yerusalem, orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, ya. Ya, nggak tahu juga mereka ini datang ke
Datang ke jemaat bangsa lain itu untuk apa gitu ya? Datang ke jemaat kudus dari bangsa lain itu untuk apa? Ya, ya sudah pastilah mereka ini juga ingin menggoda-goda gitu ya, menggoda-goda jemaat dari bangsa lain supaya melakukan hukum Taurat. Ya, apalagi kalau bukan itu kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka rupanya jemaat di Yerusalem itu sebagai orang Yahudi, mereka juga rupanya belum sepenuhnya rela kalau bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mereka masih ingin juga mengajarkan kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus dari bangsa-bangsa lain supaya mereka juga tetap hidup di bawah hukum Taurat, ya, menjalankan menuruti hukum Taurat. Karena itu mereka datang mengunjungi jemaat-jemaat dari bangsa-bangsa lain, gitu ya. Itulah Petrus dan juga Yakobus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jadi kita lihat di ayatnya yang ke-13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, penggunaan kata yang sangat tegas dari Paulus tentang sikap daripada baik Petrus, baik Yakobus, dan rombongannya. Dikatakan bahwa itu adalah suatu sikap yang munafik karena mereka semua ikut-ikutan. Jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang orang-orang percaya yang belum kuat ya, artinya mereka yang tidak setia kepada kasih karunia itu gampang dipengaruhi oleh bisik-bisikan. Begitu ya, dari orang lain yang orang percaya yang tidak setia, ya, mudah terpengaruh. Mereka masih mau dipengaruhi dan diajak untuk supaya mereka kembali ke cara hidup yang lama. Nah, inilah yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang kebal. Ya, hanya mereka yang tetap hidup setia di dalam kasih karunia Allah, yang terlatih bisa membedakan yang mana yang membahayakan, pengaruh-pengaruh yang membahayakan, ya, godaan-godaan, ajakan-ajakan yang membahayakan. Hanya mereka yang tetap setia dan terlatih di dalam cara hidup kasih karunia Allah kepada kebenaran firman Allah yang tidak akan tergoda. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bahkan Barnabas dikatakan teman sepelayanan daripada Rasul Paulus, ya. Barnabas itu orang Yahudi tentunya ya. Dia adalah orang Yahudi, orang Israel, dan mereka ini juga sudah tahu bahwa jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah hukum Taurat karena mereka sudah bersidang di Yerusalem kan? Mereka sudah bersidang di Yerusalem dan sudah ditegaskan Paulus bahwa jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain tidak boleh dikenakan tuntutan untuk hidup di dalam di dalam kewajiban untuk melakukan hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka datang, Petrus, ya, Yakobus datang ke jemaat bangsa-bangsa lain, jemaat kudus dari bangsa lain, mereka juga ingin, ya, mereka juga ingin supaya orang-orang kudus dari bangsa lain itu menuruti hukum Taurat juga. Ya, itu juga yang mereka ajarkan begitu ya, secara diam-diam. Padahal mereka sudah setuju bahwa orang-orang kudus dari bangsa lain di bawah pemberitaan kasih karunia Allah yang dilayani oleh Rasul Paulus, ya, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin ya Bapak Ibu ya.
Itu di Roma pasal 6 ayat 14, Paulus sudah menegaskan bahwa kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Nah, jadi Paulus menyebut apa mereka tadi, Bapak Ibu Saudara? Paulus katakan di ayat 13 tadi, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi memang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau sudah ada gosip gitu ya. Gosip makin digosok makin sip gitu ya. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau sudah ikut bisik-bisik begitu, akhirnya orang-orang seperti itu pasti jatuh kepada kemunafikan. Dan itu harus menjadi sebuah peringatan bagi kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus tetap setia kepada kebenaran dan bukan mengikuti manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Maka bagaimana sikap Paulus Bapak Ibu Saudara terhadap orang-orang yang seperti itu? Ayat 14 dikatakan, ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Injil kasih karunia tentunya. Aku berkata kepada Kefas, kepada Petrus, di hadapan mereka semua. Jadi harus ditegur di depan umum. Orang yang mengacaukan jemaat itu tidak boleh didiam-diamkan karena nanti makin menular. Ya, makin banyak orang yang mengikuti kekeliruan itu, maka Petrus ditegur di depan semua ya jemaat, dan Paulus mengatakan apa? Kepada Petrus, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, paham Bapak Ibu maksudnya di sini? Jadi Petrus ini kan ya di Kisah Para Rasul 10, Bapak Ibu Saudara, dia sudah pernah ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya bahwa ya supaya Petrus ini memakan makanan yang dilarang oleh hukum Taurat, yang haram menurut hukum Taurat. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang haram, ya. Boleh dia makan apa saja. Tetapi Petrus itu tidak mau, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dan kemudian yang kedua, juga Petrus ini sudah pernah diutus untuk memberitakan Injil kepada orang dari bangsa lain, ya, seorang perwira Italia, ya, namanya Cornelius, supaya Cornelius itu menerima keselamatan. Jadi artinya Petrus sebagai rasul orang bersunat, rasul bagi bangsa Israel, sudah pernah dikonfirmasi oleh Yesus Kristus bahwa dia tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak boleh mengatakan bangsa lain itu najis, begitu ya. Karena orang Yahudi menganggapnya seperti itu berdasarkan hukum Taurat. Mereka membedakan orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat, ya. Sehingga Tuhan telah pernah memanggil Petrus maksud saya, memanggil Petrus untuk pergi melayani kepada orang yang bukan Yahudi, ya, yaitu kepada Cornelius, supaya menunjukkan bahwa Petrus ini tidak boleh membeda-bedakan orang, tapi dia harus menerima juga orang-orang dari bangsa lain untuk menjadi umat Tuhan. Nah,
Kemudian yang paling tegas pengertian tentang kebenaran Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain adalah ketika mereka bersidang di Yerusalem, ketika mereka mengadakan persidangan, mereka Paulus dan rasul-rasul, dan di situ ada Petrus, Yakobus, ada Yohanes, ya. Dalam diskusi mereka, Paulus sudah menegaskan bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak boleh dipaksa untuk hidup menuruti hukum Taurat, karena bangsa-bangsa lain hidup di bawah kasih karunia Allah dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak mengetahui sebenarnya bahwa bangsa-bangsa lain tidak boleh dipaksakan harus hidup di bawah hukum Taurat, termasuk soal perbedaan soal makanan, ya, makanan dan minuman, Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat kan mengatur haram dan halal, ya. Menurut hukum Taurat ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Nah, sedangkan bagi kita bangsa-bangsa lain, Paulus sudah mengatakan tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, tapi semuanya yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik adanya, jikalau kita terima dengan ucapan syukur, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di situ ketika Petrus, ya, datang ke jemaat bangsa lain, ke Antioquia, Bapak Ibu Saudara, Petrus itu tidak bisa, ya, dia tidak bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana menjalankan hidup di bawah kebenaran Injil kasih karunia Allah. Dia tidak bisa konsisten. Walaupun dia sudah tahu sebenarnya bahwa bangsa-bangsa lain, orang-orang percaya dari bangsa lain itu tidak boleh dipaksakan untuk hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus itu makan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan di Antioquia, kemudian, ya, datang Yakobus menyusul, Petrus itu takut Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-12 itu, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, yaitu, ya, orang-orang percaya dari bangsa lain. Tetapi setelah mereka datang, Yakobus dan kawan-kawan orang-orang Yahudi datang dari Yerusalem, ia mengundurkan diri, ya. Petrus menjauh dan menjauhi mereka karena takut, gitu ya. Jadi takut Petrus ini, ya, akan dituntut pertanggungjawabannya kenapa dia makan makanan yang yang tidak halal menurut hukum Taurat di jemaat Antioquia. Jadi kalau dia kembali ke Yerusalem, nanti akan ditanyakan dia, apa yang kau makan itu, gitu ya. Apa kau makan juga B2, begitu ya? Apa kau juga makan daging babi, begitu misalnya, ya. Jadi karena itu dianggap haram menurut hukum Taurat. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya, itu menyakiti saudara-saudara, menyakiti hati daripada saudara-saudara seiman yang dari bangsa-bangsa lain yang di Antioquia ini, yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, di mana mereka sudah percaya bahwa Yesus telah menebus segala dosa mereka. Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa mereka, sehingga tidak boleh lagi membeda-bedakan ada bangsa Israel, ada orang Israel, ada orang bukan Israel, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, ada orang bersunat, orang tidak bersunat. Tidak boleh lagi membeda-bedakan itu. Yang penting adalah menjaga damai sejahtera. Oleh karena di dalam Kristus Yesus
kita semua adalah saudara seiman. Di dalam Kristus Yesus kita adalah anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam damai sejahtera dan tidak ditentukan oleh perbedaan soal makanan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti di zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang membedakan ya orang lain dengan dari faktor makanan. Ya, makanan yang halal, ada makanan yang haram. Jadi membeda-bedakan orang dari makanan. Ya, padahal makanan itu, minuman itu urusan apa? Bukan urusan rohani itu Bapak Ibu Saudara. Itu urusan jasmani. Makanya Paulus bilang, kalau kau mau makan ya makan. Kalau tidak kau makan ya tidak usah makan. Jangan menghakimi orang lain dan jangan memaksakan orang lain harus sama seperti kamu, begitu ya. Kalau kamu makan ya puji Tuhan, tidak kau makan juga tidak apa-apa. Karena itu urusan jasmani, bukan urusan rohani itu ya Bapak Ibu Saudara. Masakan kamu mau hidup di bawah hukum Taurat lagi, sedangkan Yesus Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Nah, makanya Paulus itu dengan tegas, kembali lagi, Paulus dengan sangat tegas harus menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Ya, di ayat 14 tadi, Paulus dengan tegas katakan, ya kepada Petrus, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, maksudnya adalah bahwa Petrus ini kan sudah tahu juga bahwa ya sudah tahu kebenaran bahwa dia juga tidak membeda-bedakan bangsa lain, tidak membeda-bedakan dari orang bukan Yahudi. Dan dikatakan bukan secara Yahudi. Jadi artinya Petrus ini sudah mempraktekkan juga bahwa dia mengakui bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak boleh dipaksa untuk menuruti hukum Taurat, ya. Itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, jelas Petrus sudah mengakui itu. Dan dikatakan, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah itu kan terbalik-balik namanya ya kan. Paulus bilang kau aja sudah tahu dan sudah mempraktekkan tidak membeda-bedakan orang dari bangsa lain, tidak harus menjadi orang Yahudi, tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, tidak harus menuruti perintah-perintah agama Yahudi. Kau sendiri saja sudah mengiyakan itu, sudah menyetujui itu. Sekarang kenapa kau harus memaksa orang-orang dari bangsa lain kembali lagi kepada sistem hidup hukum Taurat dan harus menuruti perintah-perintah hukum Taurat yang mendirikan tembok-tembok pemisah, ya. Bapak Ibu Saudara, membeda-bedakan orang. Kenapa lagi engkau mau memaksakan itu kepada jemaat bangsa lain? Jadi ini memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Paulus itu menegur dengan keras, karena itu adalah suatu kekeliruan di dalam pengajaran. Ya, Bapak Ibu Saudara harus dibedakan. Bapak Ibu Saudara, kalau semua orang pasti bisa bersalah, ya kan? Semua orang, baik rasul, ya, baik nabi, baik gembala, pendeta, atau pengerja gereja, ya, jemaat, semuanya, siapapun tanpa kecuali itu bisa saja melakukan kesalahan. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara harus kita ingat, ya, kesalahan yang tidak boleh ditolerir atau tidak boleh dikompromikan adalah kalau kesalahan itu sudah menyangkut kepada ya upaya untuk merusak pengajaran. Nah, kalau itu seorang gembala ya harus tegas, tidak boleh manggut-manggut saja, tidak boleh kompromi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau enggak rusak tuh jemaat semuanya. Ya kan? Nah, itu gereja bisa hancur itu karena orang-orang yang
memaksakan kehendak mereka, keinginan daging mereka, dan akhirnya banyak orang yang terseret dan jemaat itu pada akhirnya akan rusak semuanya. Dan itu yang terjadi pada jemaat Galatia. Mereka kompromi. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan lagi pada hal-hal yang sifatnya jasmani mereka kompromi, tapi sudah kompromi pada pengajaran. Dan akhirnya mereka jatuh kepada pekerjaan daging, dan semua jemaat itu akhirnya tidak layak lagi melayani Tuhan karena mereka sudah kembali kepada pengajaran yang sistem kehidupan yang lama, yaitu mereka akhirnya kembali hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu sangat merugikan mereka, Ya, Paulus sudah mengatakan kalau ada orang yang berbeda memberitakan yang lain daripada Injil kasih karunia Allah, terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sambut berkat Tuhan. Jangan kita kembali lagi kepada cara-cara yang terkutuk, karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak ada orang percaya yang kebal terhadap pencobaan. Siapapun kita bisa saja akhirnya jatuh ke dalam kekeliruan di dalam pengajaran kalau tidak konsisten berpegang teguh pada pengajaran atau doktrin kasih karunia Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kita lihat sangat luar biasa, ya, harus bisa membedakan apa yang benar dan apa yang keliru di dalam pengajaran. Kalau tidak, maka kompromi ya akan terjadi dan akhirnya hancurlah sebuah pelayanan. Oleh karena jika seorang hamba Tuhan tidak mempunyai ketegasan di dalam pemberitaannya dan mengikuti keinginan orang-orang yang tidak tulus hatinya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Firman Tuhanlah yang menopang kita supaya kita tetap setia kepada kebenarannya. Dan kita harus melayani seperti Paulus katakan, di dalam kemurnian hati kita, hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dan memberikan kita tempat posisi yang kudus di dalam Kristus, dan kekudusan Kristus adalah kekudusan kita. Maka kita tetap setia kepada pemberitaan kebenaran Injil kasih karunia Allah, dan banyak orang yang terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Dalam persekutuan yang benar, kita dibangun, dibentuk, dan dididik, diajar oleh Tuhan untuk tetap setia kepadanya, setia kepada pengajaran-pengajaran kasih karunia Allah, dan dengan demikian hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang yang mendengarkan pemberitaan firman kasih karunia Allah. Melalui kesaksian hidup kita, banyak orang yang terberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sambut hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita pagi hari ini. Kita muliakan Dia, kita tetap semangat melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita lakukan secara bertanggung jawab, karena kita tahu Tuhan yang mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau terus memurnikan hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Nama-Mu lah yang harus ditinggikan satu-satunya. Karena itu kami belajar dan terus memahami, datang pada pengetahuan akan kebenaran, agar kemurnian kasih karunia Allah terus bekerja dalam hidup kami, dan banyak orang yang terberkati. Semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, diberkati mereka lebih lagi Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus buat kita semua.